Ini pasti ke-cloud nih. Masih close ya? Iya. Udah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'ina wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita ya. Kitab Riyadhus Shalihin. Ini kita di penghujung hadis tentang takwa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i. Dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Man halafa ala yaminin, barang siapa bersumpah, thumma ra'a atqa lillahi, kemudian dia melihat ada yang lebih bertakwa kepada Allah dibanding sumpahnya itu, falyati taqwa, maka hendaklah ia melaksanakan yang takwa itu. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semisal seseorang mengatakan, saya demi Allah saya tidak akan lagi masuk ke rumah saudara saya, sebel, atau misalnya tidak ridho. Demi Allah saya tidak akan memberinya lagi bantuan misalnya, padahal dia butuh bantuan. Nah, maka dilihat kalau ada yang lebih bertakwa dari itu, ambillah yang takwa itu. Ya, baru setelah itu bayar kafarat. Ya, tentu yang lebih bertakwa tidak memutuskan hubungan silaturahim. Maka sumpahnya itu, niat yang dia sertai dengan sumpah itu dia batalkan saja. Ya. Jadi jangan menjadikan Allah itu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Demi Allah saya tidak akan ini, tidak akan itu, sesuatu yang tidak baik mengatasnamakan Allah. Jangan memakai nama Allah untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang bersumpah dan dia menjumpai ada yang lebih baik daripada sumpahnya itu, batalkan saja sumpahnya dan laksanakan yang lebih baik. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia hadisnya. Al-khamis an Abi Umamah, dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahiri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Haji Wada'. Haji Wada' tahun 10 ya. Faqala ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan judulnya kan takwa. Wasallu khamsakum, dan salatlah kalian 5 waktu. Kalau terjemah harfiahnya, dan salatlah kalian khamsakum, di 5 waktu kalian. Wasumu, dan puasalah kalian syahrakum, pada bulan kalian, maksudnya bulan Ramadan. Waddu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian pasti akan masuk surga Tuhan kalian. Rawahu Tirmidzi, hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi di akhir kitab as-shalah, di akhir kitab as-shalah. Wa qala hadits hasan sahih. Dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
Kok ada ya Hasan Sahih? Maksudnya Hasan dilihat dari sanad ini, dari silsilah keguruan. Sahih dilihat dari matan, dari teks hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini terkait dengan ini ya, terkait dengan khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang ratibah, ada juga yang tidak ratibah. Ya, maksudnya ada yang khutbah pengiring, ada khutbah bukan pengiring. Mana yang disebut khutbah pengiring? Khutbah pengiring seperti khutbah-khutbah saat khutbah-khutbah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan untuk sholat Jumat dan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, karena untuk sholat Jumat itu hukumnya wajib, jadi mesti ada diiringi oleh khutbah. Ya. Ada, ya, cuma bedanya kalau sholat Jumat khutbahnya wajib ya. Kalau Id itu sunnah. Nah, pelaksanaannya sholat Jumat ya sebelum sholat. Kalau Id setelah sholat. Nah, maka barang siapa misalnya ya kita sholat Id, udah selesai sholat, langsung pulang boleh karena khutbahnya sunnah. Dan mendengarkannya tentu lebih baik daripada meninggalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang begitu biasa ya, biasa. Beliau selalu berwasiat kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khutbahnya, baik dari khutbah yang ratibah maupun yang tidak ratibah. Yang tidak ratibah itu khutbah selain yang untuk mengiringi sholat Jumat dan sholat Id. Nah, hatta sholat kusuf itu diperselisihkan antara para ulama. Ya, karena zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi gerhana matahari itu cuma sekali saja, dan beliau khutbah itu saat itu. Nah, apakah khutbahnya itu khutbah ratibah atau khutbah yang mengiringi sholat apa bukan? Dan di sini ulama berbeda pendapat karena apa? Karena kejadiannya cuma sekali. Tuh, boleh jadi itu bukan khutbah ratibah. Ya khutbah aja gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih penjelasan saja tuh, bahwa matahari, bulan itu terjadi gerhana itu bukan karena kematian atau kelahiran seseorang, bukan, itu sepenuhnya karena kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hubungannya dengan kelahiran anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang bernama Ibrahim ya, dari Maria Qibtiyah itu tidak ada. Ya, tidak ada pula gerhana terjadi itu hubungannya dengan kelahiran seorang, juga tidak ada. Itu sepenuhnya karena kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan itu Allah mengingatkan kepada umat manusia untuk senantiasa kembali bertakwa kepadanya. Saudara, yang kedua ada namanya khutbah aridah. Khutbah aridah itu khutbah yang sifatnya temporal, insidentil ya. Ya, karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perlu untuk menyampaikan pidatonya atau khutbahnya. Ya, misal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika khutbah ketika keluarganya Barirah. Tahu Pak Ibu, Barirah itu hamba sahaya perempuan ya, yang dibeli oleh Aisyah. Ya, waktu Aisyah beli, keluarganya mensyaratkan ini nanti walaknya untuk mereka. Maksudnya walaknya untuk mereka, kalau dia meninggal hartanya untuk keluarganya Barirah. Aisyah nggak mau. Ya, karena ini sahayanya, ya kalau dia meninggal hartanya punya Aisyah lah. Jadi Aisyah kasih tahu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam peristiwanya ini. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, khudhiha fa'atiqiha. Ya udah, kamu sudah beli, ambil tuh. Kamu hamba saya, kamu sudah beli dengan harga mahal, ambil.
kalau sudah kamu pegang, kamu langsung kamu merdekakan. Ya. Ya, langsung kamu merdekakan. Dan kamu kasih syarat kepada mereka bahwa walanya untuk mereka. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah dan Rasul mengatakan annal wala liman a'taq. Ya, walanya untuk yang bahwa wala itu apa ya? Ya kayak harta warisannya. Bahwa harta warisan dari yang dari hamba sahaya itu adalah untuk yang memerdekakan. Jadi kalau dia dimerdekakan oleh seorang, yang memerdekakan itu ini yang akan dapat warisan dari yang dimerdekakan. Itu aturannya. Jadi dapat apa namanya, Aisyah beli dengan harga yang mahal sekali, kemudian Aisyah bebaskan. Tapi kalau dia meninggal, walanya warisannya untuk Aisyah. Itu suatu keadilan ya. Terus khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Usamah bin Zaid memberi syafaat untuk seorang perempuan dari Makhzumi, Fatimah ya namanya. Jadi seorang dari pembesar Quraisy meminjam barang yang harganya mahal, kemudian begitu diminta, dia katakan saya tidak pernah minjam. Sulit sekali. Dia mengingkari itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena saat itu sudah menjadi Mekah sudah dikuasai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua hukum berpulang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan tangan dia harus dipotong, ya, karena hukumnya mencuri. Maka hal ini menyebabkan orang-orang Quraisy merasa kesulitan. Ya, bagaimana ya wanita yang terhormat tangannya dipotong dari golongan Quraisy. Jadi mereka mencoba untuk mencari cara supaya tangannya tidak dipotong. Jadi dicarilah orang yang paling disayang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ya dia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Ini paling disayang, seperti cucunya sendiri saja, Usamah bin Zaid itu. Jadi mereka dekati Usamah bin Zaid. Mereka mengatakan, tolong ini orang yang sangat terhormat, jangan sampai tangannya dipotong karena kasus bukan sekedar kasus pencurian, lebih hebat dari pencurian. Kalau pencurian ada usaha, ini dia minjam dan dia mengingkari pinjamannya itu. Jadi dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan sehubungan dengan orang yang melanggar batasan-batasan Allah, satu batasan dari batasan-batasan Allah. Itu namanya had. Ya, di dalam hukum Islam itu ya ada beberapa macam hukum. Ya, antara lain, pertama hukum yang namanya had. Ya, had itu hukum yang batasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu had. Ya. Seperti apa? Seperti zina. Ya, batasannya jelas. Zina itu kalau ada dua ya, ada rajam, ada bukan rajam. Yang rajam ini dilempar batu sampai mati, baik laki maupun perempuan apabila ia melakukan perzinahan dalam keadaan pernah merasakan madunya pernikahan. Ya. Kan boleh jadi seorang ya menikah tapi tidak pernah merasakan madunya pernikahan. Ya, nyentuh pun belum pernah. Bagaimana merasakan madunya? Kemudian dia melakukan perzinahan, maka dia akan tidak dirajam. Itu namanya ghairu muhsan. Ya, ghairu muhsan, anak-anak muda, remaja. Na'udzubillah min dzalik ya. Terus seorang yang pernah menikah tapi belum pernah merasakan madunya pernikahan. Nah, mereka ini hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Itu namanya hadnya. Ini hukumnya tidak bisa diganti denda misalnya, enggak bisa.
ya, diganti dengan tebusan, nggak bisa. Ya, karena batasannya sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mencuri, ya, mencuri itu, ya, tentu dengan memenuhi syaratnya. Ya, misalnya kalau uang kita sekitar berapa ya, 100 ribuan, mencuri uang 100 ribu saja itu bisa potong tangan itu. Ya. Dan di tempat yang memang aman, ya, bukan ditaruh sembarangan terus dicuri, nggak terkena. Ya. Orang misalnya di mobil mencopet, ya dia naruh uangnya di kantong celana belakang, ya, ya dicopet mudah lah, ya nggak terkena. Jadi sesuai dengan syarat-syaratnya, maka nanti tangan dia dipotong. Itu namanya had. Nah, tidak ada ganti. Terus minuman keras, mengkonsumsi minuman keras. Itu juga had syurbul khamr. Itu dicambuk 80 kali. Nah, di sana ada yang kedua namanya qisas. Qisas dalam Islam itu berbeda dengan qisas dalam Yahudi atau Nasrani. Di dalam Yahudi, qisas itu mata dengan mata, telinga dengan telinga, ya, jiwa dengan jiwa. Maksudnya nyawa dengan nyawa, begitu. Nah, di dalam Nasrani adanya memaafkan. Jadi qisas dalam Yahudi itu balas. Di dalam Nasrani qisas itu adalah memaafkan. Ya, ditempeleng telinga pipi kanan kasih pipi kiri. Itu dalam Nasrani dan itu sulit. Ya, nah di dalam Islam qisas adalah hukum pidana yang bisa diperdatakan. Ya, hukum pidana yang diperdatakan. Bagaimana itu? Pembunuhan itu adalah pidana. Ya. Terus nyongkel mata orang itu juga pidana itu. Ya, bukan hukum perdata, itu pidana. Tapi kalau sudah terbukti, maka ini bisa diperdatakan, bisa dialihkan untuk urusan keluarga. Maksudnya, nanti begitu sudah terbukti, itu akan dimusyawarahkan dengan keluarga yang dirugikan. Keluarga terbunuh misalnya. Ya, pemerintah akan nego dengan keluarga terbunuh agar itu dimaafkan saja. Ya, keluarga yang terbunuh boleh jadi dia mengatakan, ini satu-satunya anak saya tulang punggung ekonomi bagi keluarga. Nggak bisa dimaafkan. Karena kita butuh uang. Ya udah, berarti ketebusan. Ya, zaman sekarang itu dengan uang Indonesia ya sudah dekat-dekat 6 miliar ya. Kan pasti nggak bisa bayar kan? Yang bunuh saja miskin. Nanti yang bayar adalah pemerintah. Supaya hukum itu bisa berjalan. Nah, pemerintah mengambil dari mana? Pemerintah mengambil dari masyarakat, patungan, masyarakat sekitar. Ya, dicicil 3 tahun. Begitu, supaya hukum bisa berjalan. Gitu ya. Jadi memaafkan, ganti rugi atau balas. Enggak, kita nggak butuh uang. Kita mau orang itu dimaafkan juga percuma, nanti membunuh lagi. Udah bunuh lagi aja. Nah, itu namanya qisas ya. Nah, di sana ada namanya ta'zir. Ta'zir itu satu pelanggaran hukum yang ketentuannya masih terbuka. Masih terbuka maksudnya di dalam had tidak ada, dalam qisas tidak ada. Terbuka. Misalnya korupsi. Korupsi itu bukan masuk di kasus pencurian ya, lebih dahsyat daripada pencurian. Ya, korupsi 1 miliar cuma dipotong tangan saja, nyengir deh. Ya, meskipun itu satu hal yang bikin malu seumur hidup. Ya, sekarang bisa diganti dengan tangan palsu, ya, tangan bikinan. Baik, itu namanya ta'zir ya. Ta'zir itu hukum yang ketentuannya diserahkan kepada hakim. Ya, mereka bisa beristilah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu yang Usamah bin Zaid ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu akan memberikan syafaat sehubungan dengan had dari hudud Allah,
sehubungan dari hukum yang sudah Allah bataskan buat manusia. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahi, demi Allah, dalam sebuah hadis ya, demi Allah, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sarqat la qata'tu yadaha. Demi Allah, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku sudah potong tangannya. Artinya apa? Artinya hukum itu harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. Ya, tanpa melihat dia keturunan siapa, keturunan Muhammad, potong juga tangannya. Ya, keturunan jenderal, potong juga tangannya. Kenapa? Beliau mengatakan, alladzi ahlaka man kana qablana annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuh. Ya, yang bikin bangsa-bangsa kita terdahulu itu rusak, binasa, itu karena apabila ada orang yang mencuri, terus yang mencuri ini dari orang yang tergolong mulia, tergolong status sosialnya terhormat, maka mereka tinggalkan. Jadi tidak ditegakkan hukum untuk dia. Wa idza saraqa fihimul wadi'u aqamu 'alaihi. Tapi kalau yang mencuri itu orang miskin, langsung ditegakkan itu hukum. Nah, itu yang negara akan goyang ya dengan hukum yang diterapkan secara tidak adil atau yang diistilahkan dengan diskriminasi pemberlakuan hukum kepada masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ya satu hal yang mungkin bagi kita penting untuk dicermati ya. Itu Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan negara Islam akan goyang. Negara Islam akan tidak aman apabila keadilan tidak ditetapkan, tidak diterapkan. Ya. Tapi negara kafir dia akan kuat apabila keadilan bisa diterapkan. Lihat. Ya. Jadi untuk keamanan negara itu dilihat adil apa tidak. Nggak adil pasti nggak aman. Yang nggak adil pasti nggak aman. Cepat atau lambat. Baik. Ini adalah contoh yang tadi saya sebutkan ya, khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya insidental, sifatnya temporer saja, tidak seperti khutbah Jumat atau khutbah Id. Baik, kita kembali ke hadisnya. Jadi apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dalam haji wada itu? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasallu khamsakum, dan salatlah kalian 5 waktu. Wasumu syahrakum, puasalah di bulan Ramadan. Waddu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian, baik pemimpin daerah maupun pemimpin pusat. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini jelas ya kalau untuk masalah apa tadi, masalah takwa kita sudah bahas panjang lebar kemarin ya, satu ya. Terus yang kedua masalah sholat 5 waktu kita sudah lakukan, puasa bulan Ramadan sekarang kita lakukan, terus haji, mudah-mudahan yang belum cepat-cepat Allah kasih kesempatan untuk haji dengan semudah-mudahnya. Terus taat kepada pemimpin. Ini yang Al-Quran memberikan syarat sangat jelas sekali. Ya. Apa tuh? Jadi Al-Quran itu ya kasih syarat
untuk umara, ya, untuk taat kepada pemerintah itu syaratnya dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Satu ya. Terus yang kedua, tidak boleh kita mentaati makhluk Allah dalam rangka maksiat kepada Khaliq. Tidak boleh. Ya. Semisal ada konser musik sebentar lagi, atau sudah ya? Tanggal berapa sih? Ya. Untuk bersatu melawan corona, kita diajak oleh pemerintah untuk menyaksikannya di televisi. Jangan disaksikan. Ya. Jangan disaksikan. Menyaksikannya kita maksiat. Ya, meskipun mereka juga tidak memaksa. Tapi ajakan itu adalah ajakan maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Ya, An-Nisa ayat 59. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Athi'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa athi'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Maksudnya apa tuh? Taat kepada Allah jelas tuntunannya di dalam Al-Quran. Taat kepada Rasulullah SAW jelas ada tuntunannya di Quran, gitu kan? Nah, ini kenapa keduanya pakai ati'ullah? Yang kedua, yang pertama ati'ullah, yang kedua ati'ur Rasul. Itu artinya orang kalau taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Misalnya, ada seorang yang nggak pernah baca Al-Quran, nggak tahu Al-Quran itu bicara seperti apa, nggak tahu dia. Tapi dia ini ketepatan membaca hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya pilihan semuanya yang sahih. Setiap apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terapkan. Itu apa yang ia terapkan dari titah dan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan taat kepada pemerintah. Ya, ayatnya mengatakan jelas, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Artinya apa? Artinya taat kepada pemerintah itu ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu syarat. Nah, untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, apa yang dikatakan oleh pemerintah, diperintahkan oleh pemerintah, kita boleh mentaatinya selagi tidak dalam rangka berbuat maksiat. Ya. Ustaz, nanya, ya. Kenapa konser itu dibilangin maksiat? Ya, konser apa sih isinya? Musik. Ya, saya sudah bawakan itu hadisnya ya. Bawakan hadisnya sudah 3 kali ya di sini. Bahwa ketika Aisyah ditanya oleh seorang lelaki tentang gempa. Ini salah satunya aja, banyak sih. Gempa. Pendapat yang mengatakan bahwa musik itu haram. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal ya, itu sepakat ya, berpendapat bahwa musik itu haram. Ya, yang tidak haram itu cuma rebana saja. Itu hanya nggak haram. Ya, ada yang dibolehkan. Ya. Bahwa ada terjadi khilaf seruling apa boleh, misalnya Imam Ghazali dan ulama-ulama sufi yang lainnya. Kita bisa pilih lah, kita bisa memilih yang berhati. Jadi kita ini penting ya, cari-cari, baca-baca tentang hukumnya musik di dalam Islam. Ya, kalau Ustaz Adi Hidayat mengatakan bahwa tidak ada hukum
pada alat. Ya, kalau alatnya nggak dipakai nggak ada hukum. Tapi kalau dipakai itu bisa ada hukum. Ya di pelacuran-pelacuran, di tempat-tempat maksiat, di bar-bar, nggak ada musik nggak jadi. Ya, jadi kalau dihalalkan di sini, diharamkan di sana nggak benar. Gitu ya. Biasanya ya di tempat-tempat seperti itu musik tidak berdiri sendiri ya, ada narkoba, ada minuman keras. Ya, karena itu apa namanya pelengkapnya. Kalau di hadis tentang gempa jelas ya. Aisyah mengatakan idza khala'atil mar'atu thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha, apabila seorang perempuan menanggalkan kostumnya ya bukan di rumah suaminya. Wa idza tatayyabat li ghairi zawjiha, dan apabila ia memakai wangian bukan untuk suami. Mau ke kantor pakai wangi-wangi, mau ke pasar pakai wangian, mau ke masjid pakai wangian, itu tidak boleh. Kok keras banget ya? Bukan. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keras atau tidak keras. Ini hubungannya menjaga kehormatan seorang perempuan. Terus yang kedua, menjaga agar jangan sampai yang dia lakukan itu menyebabkan satu hal yang tidak diinginkan. Karena laki-laki itu mencium bau wanginya perempuan itu tergerak syahwat. Jadi begitu. Ya. Terus Rasulullah SAW, Aisyah meneruskan apa yang dikatakannya dari Rasulullah SAW. Wa idza istahallu zina, dan apabila mereka telah menganggap zina itu barang yang halal. Wa duribatil ma'azif, dan alat-alat musik ditabuh. Wa syuribat ba'dahal khumur, dan setelah itu khamar-khamar ditenggak. Gharallahu fi sama'i, maka Allah cemburu di langit. Wa qala lil ardi, dan ia berkata kepada bumi, tazalzali bihim, bikin gempa buat mereka. Fa in tabu, apabila mereka bertobat tidak jadi gempa. Wa illa zulzilat alaihim, tapi kalau tidak bertobat maka dibikinlah. Qala Anas mengatakan, uqubatan lahum, apakah ini sebagai sanksi bagi mereka? Qala Aisyah mengatakan, rahmatan wa barakatan wa mau'izatan lil mu'min, rahmat, berkah, dan nasihat bagi orang-orang yang beriman. Wa uqubatan wa nakalan wa adaban lil kafirin, sebagai sanksi, sebagai cemeti, sebagai siksa bagi orang-orang. Ya. Ada hadis ya juga mengatakan, barang siapa terbiasa mendengarkan musik, subba ala fasawfa yusabbu ala udhunaihi al-an. Ya, maka besok di akhirat akan dikucurkan pada kedua telinganya cairan timah. Kayak apa ya? Saya sih lebih baik menghindar aja. Gitu ya. Baik. Apakah termasuk yang qasidah itu juga ini, Ustaz? Itu dia, Bu. Kan dari tadi saya katakan khilaf antara para ulama. Oh iya, iya. Tapi ulama-ulama besar itu nggak membedakan qasidah dengan bukan qasidah. Ya, saya pasti tidak ikut ulama-ulama sekarang lah. Ulama-ulama sekarang sih macam-macam nada dan dakwah, gitu nggak? Dakwah sambil nyanyi-nyanyi. Ada yang mengatakan kita sih lebih khusyuk mendengarkan nyanyiannya Roma Irama daripada dakwahnya Zainuddin MZ misalnya. Nah, itu kata-kata yang nggak benar ya. Dia tidak punya standar yang jelas untuk menentukan timbangan kebenaran. Ya, kebenaran itu timbangannya syariat, ya, bukan kebenaran itu timbangannya hawa nafsu. Ya,
Bahkan kaidah yang mengatakan al-'adatu muhakkamatun, ya, adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Itu malam tukhalif dalilan syar'iyyah, selagi tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Jadi ukuran kebenaran itu bukan budaya, ya, bukan pendapat kita yang tidak didasarkan dengan syariat, ya, bukan pendapat yang didasarkan dengan suka atau tidak suka, like atau dislike, bukan itu. Ya, kebenaran itu standarnya adalah wahyu. Ini Qur'annya, ini hadisnya, gitu. Kemarin saya bicara ya, untuk memahami Quran, memahami hadis itu tidak bisa kita lepas dari ulama. Ya, kenapa? Karena kita tidak paham tanpa mereka, ya, supaya tidak terjadi missing link. Jadi kita tanya kepada ulama-ulama kita, gitu ya. Jangan mencukupkan dengan satu ustadz atau dua ustadz, tanya ke banyak ustadz, ya, tanya ke banyak kiai. Oh, di NU misalnya itu saat kampanye joget-joget juga tuh, ya tidak ada jadi dalil. NU itu tidak jadi dalil. Kiai-kiainya tidak dijadikan dalil, kecuali mereka ya berpendapat akan satu hukum dalam hukum-hukum syariat didasari dengan dasar yang kuat dari Quran, dari Sunnah. Baru kita bisa jadikan dalil. Saya kira itu. Bahkan pekerjaan sahabat nggak bisa dijadikan dalil. Pendapat sahabat nggak bisa dijadikan dalil. Kok begitu? Bukankah mereka itu tertarbiyah atau terdidik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka terdidik oleh Rasul, ya, tapi perbuatannya dijadikan dalil nggak bisa. Ya, pendapatnya dijadikan dalil nggak. Bahkan dalam satu teks hadis itu bisa ada dua isinya. Ya, satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satunya lagi adalah pendapat sahabat. Semacam ya, misalnya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi ahaqqu bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi." Apa kata Ali? Andaikan agama itu dengan rasio, dengan akal, dasarnya adalah pendapat, dasarnya adalah logika, pastilah untuk urusan mengusap dua khuf itu, pastilah mengusap bagian bawah dua khuf itu lebih berhak dibanding mengusap bagian atasnya. Dan saya melihat ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap khuf bagian atasnya saja. Ngerti kan? Ini ada bab namanya mashul khuffain, mengusap dua khuf. Ini orang habis wudhu, sudah suci, pakai kaos kaki yang menutupi mata kaki. Ya. Itu hukumnya hukum khuf. Ya, pergi kerja, mau sholat, dia wudhu lagi karena sudah batal. Itu kaos kakinya tidak usah dilepas. Ya, untuk cuci kaki cukup diusap bagian atasnya begini, diusap, itu hukumnya. Ya. Sebagai pengganti cuci kaki saat wudhu. Ali mengatakan kalau agama dasarnya logika, bagian bawahnya lebih berhak untuk diusap. Nah, itu pendapat Ali itu. Apa katanya? Ternyata Rasul mengusap bagian atasnya. Kalau secara logika bukan yang bagian atasnya, tapi bagian bawahnya. Itu ya siapa tuh? Itu apa tuh? Itu pendapat Ali. Pendapat Ali ini tidak bisa dijadikan sandaran. Jadi seolah-olah dengan mengusap bagian atas khuf itu agama tidak logika gitu, tidak berdasarkan logika. Maksudnya tidak masuk logika. Justru kalau diusap bagian bawahnya akan kotor tangan. Khuf kan sepatu aja itu. Kalau diusap bagian bawahnya akan kotor tangan. Ya, jadi akan akan merepotkan. Lihat. Jadi untuk urusan ini saja kita mesti melihat mana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mana juga yang bukan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam satu teks hadis. Ya.
Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semacam lagi misalnya Ibnu Abbas itu pernah berhari-hari tidur tidak tenang karena takut terjadi dukhon. Ya, itu memang apa namanya hasil tarbiyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil tarbiyah itu. Jadi tarbiyahnya menimbulkan takut akan hari kiamat. Dan itu yang harus kita rasakan juga. Tapi kalau kita lihat syarat-syaratnya, dukhon itu belum saatnya masih jauh untuk ukuran kita. Apa? Apa itu? Halo, ada? Ustaznya kemana? Maaf ya, pintu ditendang sama anak saya. Ditendang-tendang keras-kerasnya, dikunci sama adiknya. Masih saya sampai kaget. 12 kumpul semua. 10. Yang Yusuf sama Ibrahim kan Iya. selisih umurnya nggak banyak. Jadi sama saja gedenya. Yang ini kelas 3, yang ini kelas 2. Jadi, Iya. nah, biasa. Iya. Tunji. Nah, suka itu ya. Terkadang naruh sepeda asal saja kaca jadi pecah, mahal kaca harganya 2 juta. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sampai mana tadi saya itu bicara ya? Tentang ini ya, tentang teks itu ya. Tentang dukhon. Ya, tentang dukhon. Ya, syarat-syaratnya masih belum terpenuhi, masih banyak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu dikasih tahu oleh Allah tentang Ya'juj wa Ma'juj itu seperti stres itu, bangun tidur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena diperlihatkan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana Ya'juj wa Ma'juj makan manusia. Stres luar biasa. Pada diperlihatkan bagaimana Ya'juj wa Ma'juj itu mengeroyok manusia dengan sehebat-hebatnya. Dimakan manusia, dimakan air laut, diminum habis. Tapi itu bukan sekarang-sekarang ya. Kalau Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya, hari kiamat sudah dekat, ya bulan sudah terbelah. Nah, itu bagi Allah nggak ada yang jauh, semuanya dekat. Tapi kan ada ya ayat Al-Qur'an mengatakan idza syamsu kuwirat, apabila matahari dipadamkan. Kapan padamnya? Wallahu alam, enggak ada yang tahu. Tapi secara ilmiah, andaikan matahari itu padamnya itu alami, maksudnya bukan karena mati di jalan. Mati di jalan tuh masih banyak bahan bakarnya tapi meledak di sana. Itu terjadi di banyak bintang gitu ya. Belum saatnya mati sudah mati karena hancur, meledak. Nah, kalau tidak karena itu maka masih 5 miliar tahun lagi diperkirakan ya. Karena heliumnya masih banyak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi untuk memahami teks Quran dan hadis itu kita tidak bisa terputus dari ulama. Ya. Kita mesti ambil kehati-hatian ya untuk urusan ini. Ya, tadi saya bicara tentang la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khaliq. Ya, saya serempet-serempetlah kasus sekarang yang konser apa segala juga tidak pantas. Ya, masyarakat lagi menderita. Ya, 3 jutaan orang
3 juta atau 3.000 ya yang di PHK. Tanya itu. Ya, Indonesia lagi sengsara. Kok bisa begitu ya? Nah, ini orang nggak punya hati. Mesti yang prihatin, banyak orang mati. Ya, kasus COVID-19 itu sudah mendekati 17.000. Kok bisa gitu senang-senang begitu? Memang ini, Masya Allah, rakyat juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, pasal-pasal yang sudah diketok palu itu, siapa tidak mengerti kalau itu banyak kezaliman. Masya Allah. Yang ini ya, nggak pada takut akhirat. Kita kembali ke ya. Ya. Sama dengan membaca Quran. Taruh. Ini Qurannya nih. Ambil. Ya, biar nggak nafsu. Ya udah sini. Apa lagi ada? Biar Bapak selesaikan ini sebentar ya. Baik, jadi dari hadis ini yang perlu kita atau kesimpulannya dari hadis yang ini ya, mana tadi? Pertama bahwa khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang ratib dan ada yang ma'arif. Yang ratib maksudnya ratib itu yang mengiringi ibadah seperti khutbah untuk sholat Jumat, khutbah untuk Id. Ya, yang Id ini sifatnya sunnah ya. Kita zaman COVID-19 itu kan sholat Id-nya di rumah. Ya. Selesai sholat Id nggak pakai khutbah nggak apa-apa juga. Nah, tapi bagus kalau seorang yang memimpin sholat Id itu menyampaikan khutbah. Khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat Id itu biasanya tentang bagaimana seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya, istri taat kepada suaminya, selalu sekitar itu ya. Karena kalau dalam keluarga itu terbangun sakinah, mawaddah, warahmah, dalam keluarga syariat itu bisa diterapkan dengan baik, maka syariat itu akan bisa diterapkan dalam masyarakat. Masyarakat menerapkan syariat dengan baik, syariat itu bisa diterapkan di dalam negara. Jadi mesti dimulai dari kita masing-masing. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan. Karena ini kita sudah masuk di bab al-yaqin wa tawakkul. Ini besok insya Allah. Ya, kalau masih ada jadwal pengajiannya. Silakan. Bu Nini. Bu Nini. Sorry ya, anak-anak gulat soalnya. Nggak apa-apa. Anak-anak gulat. Iya. Yang apa-apa itu mah ada udah pertanyaan biasa. dari teman-teman semua. Pas.
Ya. Ibu-ibu yang suka musik nggak usah ninggalin pengajian ini ya. Wah, nggak cocok nih dengan Ustadz yang mengharamkan musik. Saya tinggalkan aja, jangan, nanti rugi. Benar nih. Saya ini pengalaman. Ditanya Ustadz apa hukumnya musik? Saya bilang hukumnya musik itu haram. Ustadz, boleh Ya. bertanya Ustadz, tapi bukan menyangkut konteks ini. Ya, silakan. Di Al-Quran kan ada surat Saba ya, Soba apa Saba? Saba. Nah, itu kan kaum, ada suatu kaum, itu kaum maksudnya kaum di mana ya Ustadz itu ya? Di Yaman, Saba itu. Oh, itu di Yaman. Saba itu Yaman, Pak. Negeri Saba. Oh, negeri Saba itu Iya. Yaman. Jadi Saba, San'a itu dua kekuatan besar saat itu. Jadi Yaman itu kan posisinya kan dekat laut ya. Jadi itu yang menyebabkan Yaman diperebutkan antara Romawi sama Persia. Tuh, saat kurang lebih 25 tahun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu apa namanya? Kenapa disebut surat Saba ya Pak ya? Menceritakan apa ya Pak ya? Maksud saya baca kan nggak jelas gitu terjemahannya. Ya, Saba itu negeri Saba, Yaman Pak. Iya, jadi kenapa ada surah yang judulnya Saba gitu maksud saya Pak, menceritakan. Ya, itu kan bercerita tentang bahwa Saba itu negeri yang makmur, ya gemah ripah rapih loh jinawi, makmur luar biasa. Tuh, tapi mereka lupa dengan kemakmuran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bikin satu tempat untuk berbuat maksiat di mana orang-orang yang biasa tidak bisa datang ke situ dengan mudah. Dibikin berlapis-lapis penjagaan. Dalam doanya Rabbana ba'id baina asfarina dan seterusnya. Jadi mereka itu malah berdoa kepada Allah supaya tempat mereka untuk berbuat maksiat seenaknya saja itu tidak terkontrol oleh masyarakat. Jadi itu tuh, maka dibikin banjir oleh Allah Subhanahu wa taala. Banjir yang luar biasa dahsyatnya. Mungkin kalau sekarang tsunami ya. Jadi di negeri Sabah tuh ada satu sampai sekarang ya. Bendungan namanya Bendungan Ma'rib, Saddu Ma'rib. Itu bendungan terbesar sedunia. Sampai sekarang. Itu jebol. Bendungan ada satu bendungan ya? Iya. Bendungan itu jebol. Akhirnya pertanian mereka, istilah kita sawah ladang mereka menjadi hancur. Ya. Jadilah akhirnya kanan kiri itu yang tadinya berupa kebun yang sangat indah dan bisa dinikmati, ditumbuhi oleh pohon-pohon yang itu saja, pohon-pohon yang pahit rasanya. Oh iya. Itu dari sahabat. Ya karena perbuatan maksiat. Itu kan pelajaran juga ya. Ya Indonesia ini kan disebutnya sebagai surga dunia. Ya. Di Indonesia, Bapak bandingan Indonesia dengan Saudi saja yang kita sering ke sana. Ya kanan kiri batu di sana kan Pak. Indonesia kanan kiri Masya Allah hijau. Betul. Ya mestinya Indonesia ini zakat kepada Saudi gitu. Bukan Indonesia itu minta bantuan Saudi. Iya. Ya Indonesia ribut-ribut kurang perlengkapan untuk apa namanya tangani COVID-19. Arab deh yang bantu. Ya malu Pak. Baik. Syukran Ustadz. Ya. Silakan barangkali ada yang mau tanya. Sabah itu sama Syam itu beda ya Ustadz ya? Sama apa? Negeri Syam. Kalau Syam itu istilah untuk 3 negara. Yordan, Palestina, Suriah, itu Syam. Gitu. Jadi kalau Syam itu di utara Madinah. Kalau Yaman ya di bawahnya Mekah. Iya. Ya dekat dengan Najran. Ya. Jadi Yaman itu banyak kasus ya. Ya karena Yaman itu asal usulnya Arab, Pak. Yaman itu asal usulnya Arab. Jadi Mekah kalau Syam tadi Palestina, apa Ustaz? Palestina, Yordan dan Suriah. Suriah ya, 3 itu ya. Suriah, Yordan. Kalau disebut Syam di dalam sejarah Islam itu 3 negara itu.
Iya, iya. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya dengar bahwa yang memerintah di Saudi sekarang ini, raja-raja itu bukan orang Arab asli ya Pak Ustadz. Artinya bukan keturunan yang Rasulullah gitu, bukan? Ya, jadi begini. Kemudian nanti yang Ya, akan menjadi Imam Mahdi adalah turunan Rasulullah gitu. Ya, Bang, itu iyalah. Ya, apa urusannya dengan pemerintahan Saudi bukan keturunan Rasul? Ya, apa urusannya? Jadi Arab itu ya ada Qahtani. Jadi waktu Ismail dengan ibunya diletakkan oleh Ibrahim di Mekah, Ismail begitu remaja ya, dia menikah dengan wanita dari Yaman, dari Jurhum. Ya, menikah dengan Jurhum. Nah, Ismail sekarang bisa bahasa Arab. Nah, hasilnya bisa bahasa Arab kan. Maka Arabnya Saudi ini disebut Arab Adnani. Nah, Arabnya Jurhum itu aslinya itu Arab Qahtani. Ini Arab asli ini. Ini Arab asli. Ya, asalnya tuh dari Yaman. Gitu ya. Nah, dari pernikahan Ismail dengan wanita dari Jurhum ini melahirkan 12 anak. Oke, Bu, melahirkan 12 anak. Nah, ini tersebar, ada yang ke Oman, ada yang ke Syam. Yang Petra itu, Ibu tahu yang peninggalan Petra itu keturunannya Nabi Ismail itu, Petra itu di Syam. Petra. Terus ada yang ke Madinah, ada yang ke Kuwait, ada yang ke Yaman. Tersebar nih dari 12 ini. Nah, semuanya ini keturunan Ismail. Yang sekarang tersebar di Arab tuh keturunannya Nabi Ismail semua. Ya, ada juga yang keturunan Nabi Ishak, yang Yahudi itu. Ya, yang banyak keturunan Ismail. Ya. Ya. Yang orang-orang Israel ya pasti bukan keturunan Ismail. Nah, mereka ini kan karena dari jauh-jauh ini menikah dengan orang-orang setempat. Tuh. Nah, dari 12 ini ada yang terpilih oleh Allah menjadi Rasul, yaitu Rasul Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad punya keturunan dari garis siapa? Manaf. Dari garis Fatimah kan? Ya, jadi Nabi Muhammad punya keturunan dari garis Fatimah. Nah, bahwa pemerintahan Saudi sekarang bukan dari garis Fatimah, itulah problem, dia memerintah boleh kok. Apa urusannya dengan Imam Mahdi nanti dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya tidak boleh gitu pemerintahan Saudi dipegang oleh bukan turunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terjaga itu pemegang kunci Ka'bah. Ya. Pemegang kunci Ka'bah itu sudah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Tidak boleh dari jalur yang bukan ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Syaibah. Oke, Bu. Jadi kalau yang pegang kunci Ka'bah itu harus dari Bani Syaibah. Nggak boleh dari yang lain. Itu katakan hanya orang kafir saja yang mau merebutkan. Tapi untuk pemerintahan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tetapkan itu. Iya. Ganti beliau itu siapa, beliau tidak tetapkan. Ya, maka 3 hari beliau setelah meninggal baru dikubur. Karena ada urusan dengan siapa pengganti beliau. Ya, yang akhirnya dengan musyawarah dipilihlah Abu Bakar Siddiq. Gitu kan. Dan seterusnya. Gitu. Ya, Abu Bakar juga tidak ada keturunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan boleh memerintah. Nah, ada pun yang ustadz-ustadz sekarang ini yang pada genit-genit ya, berbicara tentang akhir zaman apa segala itu. Ibu jangan lihat dia LC atau dokter loh ya. Ya, kalau dia lagaknya kayak dukun mah, waduh, ada saja. Ya, jangan, itu pasti bertentangan dengan akidah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan apa? Ya,
mafatihul ghaibi khamsah. Ya, kunci-kunci ilmu ghaib itu ada 5. Pertama, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah mengetahui tentang ilmu, Allah memiliki tentang ilmu tentang kiamat. Yang lain enggak. Bagaimana dia tetapkan apabila bulan Ramadan, pertengahan Ramadan itu malam Jumat, maka tunggulah saatnya dukhon itu keluar. Ini orang sudah mulai soal. Ya, dari sisi ilmu juga tidak ilmiah. Ya, dari sisi akidah sudah bertentangan. Ya, bertentangan. Bertentangannya di mana? Bertentangannya tadi ya. Dia seolah-olah mengetahui ilmu gaib saja. Terus yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man idda'a ilmu al-ghaibi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa mengklaim mengetahui yang gaib, maka dia telah ingkar kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, macam ustaz-ustaz yang bicara tentang itu terus tentang akhir zaman terus. Masih banyak yang perlu kita pelajari ya. Kita sholat banyak belum benar, baca Fatihah banyak belum benar, itu aja lah. Gitu Pak. Jangan ramai-ramai ini Jokowi turunan Dajjal, Jokowi turunan Nabi Nuh dan seterusnya. Ya, kemarin tuh ada berita Jokowi turunan Nabi Muhammad atau apa? Aduh, zamannya udah tua. Iya. Makasih Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya, sama-sama. Ustadz, kalau mau tahu maksudnya sejarah-sejarah tadi Arab itu, saya mesti baca buku apa ya Ustadz? Ya, buku sih banyak. Ya, buku sih banyak. Referensinya Ustadz? Misalnya Ar-Rahiqul Makhtum oleh Sofir Rahman Al-Mubarakpuri. Ya, ada satu lagi bagus. Terjemahannya ada Ustadz? Terjemahannya banyak. Ada banyak. Nanti tolong itu Ustadz di grup dikasih tahu. Iya. Saya tertarik dengan itu. Iya, penting kita tahu asal-usul Arab. Kemana saja, jadi keturunan Nabi Ismail itu menyebar kemana saja, itu saudara semua itu. Saudara semua. Jadi kalau Saudi dengan Yaman itu akrab sekali, itu sejak dulu. Ya, memang itu keluarga kok. Ya, iya. Ya, Saudi bapaknya, Yaman ibunya. Iya. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, nanti Ustadz di grup ya nama itu judulnya Ustadz. Ini Yusuf nih, Bu, nih udah hafal hampir 3 juz nih hafal nih. Ya, tapi perang terus. Tadi perang nih. Pintu ditendang sama kakaknya gara-gara dia. Ucup. Marah dia kalau panggil Ucup. Yusuf, namanya Yusuf. Iya. Ganteng kayak Yusuf ya. Ganteng. Berapa tahun tuh Pak? Ini nggak tahu. Yusuf berapa tahun? 7 tahun berapa? 70 tahun. Kalau Bapak itu, kalau Bapak nggak ingat umur anak. Kalau ada yang mau tanya lagi? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, kalau misalkan kita lagi head, itu Quran boleh nggak Ustaz? Ya, tentang Quran itu, orang lagi head itu boleh baca Quran apa tidak? Ya. Boleh. Nah, ini ya, ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa itu tidak boleh. Kenapa? Karena orang haid itu adalah orang yang sedang hadas besar. Nah, dalam hadis itu ada disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan saja dia baca Quran atau mengajarkan Al-Quran, malam yakun junuban, selagi beliau tidak dalam keadaan junub. Gitu. Nah, haid dengan junub itu sama-sama hadas besar yang mewajibkan mandi. Nah, jadi karena sama-sama hadas besarnya, maka ulama ini mengatakan bahwa orang yang haid tidak boleh baca Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Bu, sebentar Bu, jangan ngobrol Bu. Ya. Nah, yang satu lagi mengatakan tidak ada dasarnya di dalam Quran, di dalam hadis bahwa orang yang haid itu dilarang membaca. Nggak ada. Dan beda orang yang haid dengan orang yang junub. Kalau orang yang junub sekarang mau baca Quran, dia tinggal mandi. Kalau haid bisa seminggu dia nunggu itunya, nunggu sucinya.
Nah, yang ini dia bisa pilih kapan dia mau mandi. Kalau yang haid ini nggak bisa. Jadi, seminggu masa nggak ngaji? Ya, kan seminggu masa tidak ngaji. Gitu. Kan katanya ya la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun itu berkenaan dengan wahyu Allah yang diturunkan oleh malaikat. Jin, setan tidak bisa menyentuhnya. Tuh. Memang ada surat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimkan untuk dikirimkan ke Yaman, ya. Rasul katakan la yamassuhu illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran ini kecuali orang yang suci. Nah, siapa sih orang yang suci itu? Malaikat. Orang yang suci, siapa orang yang suci itu? Yang dimaksud adalah orang Islam. Maksud Rasul, jangan sampai ini ada di tangan orang kafir. Nanti akan disobek-sobek. Kertas saat itu susah. Gitu nggak? Nah, kalau disobek, dibakar, hilang deh Quran dari Yaman. Orang kafir jangan sentuh. Tuh, karena Yaman itu pusatnya Yahudi, Nasrani, Majusi. Tuh. Yaman saat itu. Nah, Islam itu datang belakangan. Jangan sampai ini diambil sama mereka nanti. Nah, maka yang dimaksud tahir di situ adalah orang Islam. Tuh. Tapi Imam Syafi'i dia ambil ihtiyat, ambil kehati-hatian. Tahir di sini adalah orang yang suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Itu namanya tahir. Ya, lahu dzalik. Ya, silakan itu pendapat Imam Syafi'i. Ya. Tapi kalau sekarang itu la yamassuhu illa tahir itu sudah tidak tepat lagi, ya. Maksudnya sudah tidak tepat. Bahkan orang kafir sekarang ya harus malah baca Quran, harus menyentuh Al-Quran supaya dia baca. Supaya Iya, dia, padahal dia junub ya Pak Ustaz. gitu, ya, supaya dia pelajari. Dia mau sobek Al-Quran berapapun, Al-Quran itu setiap hari dicetak. Ya, Al-Quran terjaga. Orang kafir bahkan yang ikut menjaganya, bikin softwarenya dan seterusnya. Sekarang orang itu paling suka ya kalau dapat kado dari orang Islam berupa Al-Quran. Waduh, bagus, dia baca dan seterusnya. Nah, saya kira itu. Jadi ini kalau misalkan kita sebulan tuh itu haidnya 2 kali itu ya. Kadang katanya itu disebut yang satu darah istihadah, itu kita gimana? Jadi kita bisa sholat nggak itu? Gini, orang yang sudah punya pengalaman haid, dia bisa membedakan mana haid, mana bukan haid, kan? Katanya damul haidi aswadu yu'rif. Ya, darah haid itu hitam dan dia memperkenalkan dirinya. Maksudnya memperkenalkan dirinya, baunya beda. Baunya tidak segar, baunya busuk. Karena dia memang darah yang membusuk, kemudian rontok. Itu darah haid. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, darah haid itu, orang haid itu paling lama 15 hari. Kalau setelah 15 hari masih keluar, itu berarti istihadah. Tapi boleh jadi orang sudah 7 hari suci, terus keluar lagi, dia lihat darahnya itu segar, yaitu namanya istihadah. Nah, saat istihadah, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat. Ya, setiap waktu dia mesti bersihkan dan dia berwudu. Ya. Kalau saya kan biasa haid ya Ustaz ya, paling sebentar kan 10 hari ya. Kadang 12 hari. Pas itu kan 2 kali itu dalam sebulan tuh gimana misalkan pas misalkan bulan Ramadan begini. Saya kan biasa tuh paling sebentar 10 hari. Iya. Paling kalau dulu sampai 12 hari kalau sebelum nikah. Ya, semestinya nggak mungkin 2 kali ya. Kenapa? Karena tuh haid itu dari sel telur, Ibu. Ya, jadi sel telur yang tidak terbuahi itu nanti dia akan menjadi darah terus rontok kalau sudah membusuk. Jadi sel telur itu turunnya cuma sekali saja. Ya, tapi boleh jadi sekali keluar 2. Sekali keluar 2, maka begitu dibuahi jadi anak kembar. Tapi bisa juga tergantung usia Pak Ustadz. Ketika Gitu ya. dia akan berhenti, akan menopause, maka bisa terjadi sebulan 2 kali, itu bisa terjadi. Ya, kalau Bu Nina kan umurnya baru berapa? Baru 25 tahun kan? Mau setengah abad. Nggak, waktu saya sering tuh Ustaz, ya karena kan saya kan 49 ya. Dulu juga pas kebetulan tuh pas Ramadan tuh 2 kali. Waktu saya umur
20 sampai ke atas kadang 2 kali. Kenapa ya? Pas kebetulan tuh Ramadan aja pas terjadinya tuh begitu. Ya, jadi bulan-bulan biasa tuh. Jadi ibu lihat ya, ibu kan sudah kenal darah haid seperti apa. Jadi kita istilahnya bisa sholat ya. Ya kalau darahnya apa namanya, darahnya segar itu pasti istihadah. Karena darah istihadah itu kan kata Rasulullah itu dari urat yang ditendang oleh jin. Jadi uratnya ditendang oleh jin, terus keluar darah. Nah, itu yang istihadah. Maka orang kalau istihadah, salah satu obatnya, salah satu penyembuhannya adalah dengan cara diruqyah atau ruqyah mandiri. Ya, baca Quran yang banyak. Ya, insya Allah sembuh. Karena itu penyakit. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Saya dulu waktu kecil itu kelas 4 SD saya belajar kitab Risalatul Mahid. Buku kecil tentang haid. Kelas 4 SD itu saya belajar tulisan. Jadi itu apa namanya, begitu sudah dewasa belajar itu masih teringat. Baik, Bu Nini udah jam 10. Ya. Satu lagi pertanyaan boleh, Ustaz? Silakan. Berkaitan dengan haid ini ya, Ustaz ya, wanita. Ada yang kepengen dia bisa puasa Ramadan sebulan penuh dengan meminum obat ataupun juga dengan suntikan dari dokter. Itu apakah sah seperti itu, Ustaz? Ya, puasanya sah, tapi efeknya yang tidak baik. Karena efeknya, aduh, kayak dokter nih saya. Nah, maaf nih, akan ada dokter. Oh, ikut nggak? Jadi bisa jadi efeknya itu kan nanti akan bikin kering rahim. Bikin kering rahim itu bisa rahim nggak subur. Satu ya. Terus bisa jadi itu sebagai salah satu pemicu kanker. Di sini ada Ibu Ika, ada dokter nih bisa bicara. Kalau saya sih tidak sarankan ya, enak yang biasa aja, ya alami saja. Kenapa sih mesti ditahan-tahan begitu? Ya, puasa sih sah, tapi risiko. Malah jadi penyakit, ntar. Ya. Jadi penyakit ya. Ya sama juga dengan apa yang pada saat umroh atau haji mereka kan juga meminum obat gitu ya untuk menunda. Ya, risiko. Risikonya itu tuh yang kita khawatir ya. Iya. Mungkin Baik, sedikit saya komentar, Ustaz. Silakan. Ya. Jadi obat penunda haid itu kan dia sifatnya hormonal. Iya, Bu. Jadi hormon kalau udah terganggu keseimbangannya, ya nanti memang banyak efek sampingnya. Salah satunya kalau pakai hormonal itu walaupun haidnya tidak keluar, biasanya itu ada pendarahan sedikit-sedikit. Dan itu bagi para ibu justru akan membingungkan lagi, tambah membuat gelisah jadinya. Jadi ya kalau saya tetap berprinsip ya puasa nanti kan ada jadwal kita mengqada, ya kita ikuti aja jadwal mengqada, karena itu kan juga akan memenuhi puasa kita. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Dari sisi medisnya tuh Bu Nini ya. Ya. Baik, sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah jam 10 kata Ustaz tadi. Besok masih ada pengajian Bu Nini habis subuh? Ada. Yang buat anak-anak ya. Buat anak-anak jam 8 juga ada kan? Iya. Insya Allah. Oke ya. Terima kasih banyak Ustadz apa kajian subuh ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari apa yang sudah dibahas sama Ustadz, belajar takwa, bertambah takwa kita. Takwa kita sudahi pengajian pagi ini.
dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, syukran Pak Terima Ustadz. kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.